Gengsi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semakin hari semakin bisa merasakan tenang, semakin hari bisa merasakan nyaman, dan kalian semakin yakin bahwa apapun sensasi yang kalian rasakan, yakinlah bahwa kalian dalam keadaan aman. Pada hari ini saya ingin membahas tentang salah satu metode, ya bisa dibilang ya, metode atau prinsip yang bisa sangat membantu teman-teman dalam lepas dari gangguan anxiety disorder yang disertai GERD ya. Ya, ini adalah the power of bodo amat ya, bodo amat atau masa bodoh ya. Masa bodoh dalam hari ini adalah kita meyakinkan diri bahwa kita merasa masa bodoh amat dengan segala sensasi yang kita rasakan. Di sini masa bodoh di sini bukan berarti setiap ada sensasi kita cuek ya, cuek atau tidak melakukan apapun, tidak seperti itu. Tetap ketika kita mengalami keliengan, kita tetap cek gula darah, terus kita lakukan pernafasan diafragma, tetap seperti itu ya. Atau kalau kita mengalami nafas yang sesak, tetap kita mengupayakan mengeluarkan gas di dada kita ini dengan bersendawa, dengan mengurut-urut rusuk ya, yang pernah saya share caranya. Kalian tonton, terus kemudian kita perbanyak pernafasan diafragma 3 kali, 5 kali atau 10 kali sesuai dengan tingkat sesak nafas. Kemudian beberapa sensasi juga saya share cara mengatasinya. Jadi bukan berarti kita cuek ya, tetap kita melakukan sesuatu, tapi dalam hati kita, dalam pikiran kita, kita tidak berpikir terlalu jauh atau overthinking atau mencemaskan hal-hal yang terlalu liar ya. Jadi kita istilahnya tetap yakin bahwa sensasi itu hanya sementara dan dia hanya numpang lewat. Toh juga kita pernah mengalaminya beberapa waktu yang lalu, mungkin di periode sebelumnya kita juga pernah mengalami keliengan, pernah mengalami napas pendek, napas berat, atau mungkin jantung berdebar ya kan. Toh pada waktu-waktu yang kita pernah mengalami itu juga tidak pernah terjadi hal yang kita takutkan ya. Jadi kita bisa dibilang kita cuek dengan pikiran-pikiran negatif yang keluar akibat dari sensasi itu ya. Kita abaikan aja, ini mah cuman numpang lewat, ini sensasi cuman paling nggak lama lagi reda, aku mesti melakukan ini. Jadi kita berpikirnya simple, berpikir logis. Jadi sensasinya apa, ya udah kita lakukan hal yang membuat kita balik menjadi nyaman lagi, balik menjadi tenang lagi. Jadi kita tidak nanti tidak terjebak dengan pikiran yang liar ya, atau kecemasan yang mulai datang terus ya. Jadi seperti itu ya. Masa bodoh di sini adalah kita mulai menerima segala sensasi itu bagian dari kehidupan kita, bagian dari badan kita. Jadi kita terima, tapi kita tetap melakukan self talk, pernafasan diafragma seperti itu ya. Jadi kalian bisa belajar dari anak-anak kecil ya. Anak-anak kecil ini kadang-kadang kalau dilarang jangan main hujan-hujanan ya kan, karena bisa sakit kan. Tapi kadang mereka karena senang, mereka tetap main hujan-hujanan. Tapi pada saat mereka sakit pun juga penyembuhannya lebih cepat ya, karena mereka tidak berpikir terlalu jauh. Mereka hanya berpikir bahwa ini membuat aku senang, ini membuat aku happy, ini membuat aku bahagia. Jadi otomatis daya tahan tubuh mereka juga lebih cepat untuk pemulihan ketika sakit, misalkan sakit flu atau sakit pilek atau demam ya kan. Jadi seperti itu ya. Jadi kalian apapun yang dirasakan, yakinlah bahwa itu tidak berbahaya, itu hanya numpang lewat, itu hanya istilahnya sensasi yang kalian rasakan karena masih dihantui dengan rasa kecemasan. Tetap lakukan self talk setiap saat cemas muncul, timpa dengan self talk, muncul lagi timpa dengan self talk.
sensasi datang, kalian langsung melakukan hal untuk menanganinya, berpikir simple sesuai dengan tips yang saya share. Kalian lemes, kalian minum manis atau minum madu, atau makan kalau udah jamnya. Kalian keliengan, langsung urut-urut, misalkan beberapa titik ya, saya pernah ajaran, tonton video tentang keliengan. Atau misalkan kalian mengalami perut begah, ya kalian bisa stretching untuk membuang gasnya melalui buang angin. Pokoknya kalian ikuti ya tips-tips yang sudah saya share. Jadi ketika datang sensasi, kalian tidak berpikir jauh, cukup berpikir simple, gua mesti ngapain ya. Kalian sudah tahu karena sudah banyak tips yang saya share. Oke ya. Jadi boleh tanamkan itu, the power of bodoh amat ya, bodoh amat dengan sensasi, masa bodoh dengan bisikan-bisikan negatif, kalimat-kalimat negatif pikiranku ya kan. Kalian juga bisa menerapkan 4P yang ini ya, 4P kan pola makan, pola pikir, pola hidup, dan P yang terakhir ini ya, pasrah. Pasrah sendiri juga sangat bagus ya kalian tanamkan dalam hati kalian, bahwa kita tetap berserah diri kepada Tuhan ya. Insya Allah ketika kita sudah memantaskan bahwa kita layak untuk sembuh, nanti Allah akan mengangkat penyakit kita ya. Jadi semuanya, dari semua yang saya share itu sebenarnya arahnya kepada rasa tenang ya kan? Ketika kalian bisa menemukan rasa tenang kembali, rasa nyaman kembali, insya Allah kalian juga akan mudah untuk meredam kecemasan ya kan? Mungkin terakhir ya, sebelum saya tutup, saya ingat dulu puasa pertama saya pada saat tahun pertama masih menderita GERD ya kan, saya nggak yakin bisa menjalankan puasa atau enggak. Tapi pada saat hari pertama puasa, malamnya kan kita niat ya, itu saya sudah istilahnya kayak berkeluh kesah dengan Allah, berkeluh kesah dengan Tuhan ya, bahwa ya Allah, aku yakin dengan puasa ini nanti aku akan jadi lebih sehat, dengan puasa ini pasti aku akan membaik ya. Terus meskipun dalam hati saya itu sangat ragu ya, kuat apa enggak, takut pingsan, takut gemeter ya kan. Tapi karena kita yakin bahwa puasa adalah salah satu ibadah, mungkin satu-satunya ibadah yang untuk Allah langsung ya. Jadi kita merasa, ya Allah, kalaupun terjadi sesuatu denganku, ya paling enggak ini terjadi karena Engkau ya. Jadi seperti itu ya. Jadi akhirnya ada kepasrahan yang luar biasa saat itu. Yang saya rasakan ya udah saya jalani tuh sehari, berat sih, lapar banget, sampai akhirnya bisa melewatin hari kedua, hari ketiga, sampai hari keempat tuh masih perjuangan banget ya, sampai akhirnya hari kelima sudah mulai terbiasa. Lucunya pada saat menjalankan puasa itu, kita justru yang saya rasakan membaik ya, dari sisi pencernaan, PAP lancar, kemudian jarang mual ya kan. Terus kemudian juga anxiety itu tidak terlalu seperti kalau nggak puasa. Bahkan kalau pas kita lagi kalau puasa kan kita kepasrahannya lebih tinggi ya, jadi kita lebih tenang lah menjalani. Itu juga ternyata anxiety itu hilang. Jadi mungkin kalian bisa belajar kenapa sih pada saat puasa kita malah tidak merasakan gangguan kecemasan ya, karena kalian sudah menanamkan kepasrahan, sehingga hadirlah rasa tenang di hati dan pikiran kalian, sehingga anxiety disorder atau gangguan kecemasan ini tidak datang ya. Jadi intinya, kuncinya itu ya, temukan ketenangan kalian, insya Allah kecemasan akan hilang. Oke, salam sehat selalu, salam bangkit luar biasa.